Pada sukacita pagi hari ini Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu untuk setiap kami Tuhan. Pagi hari ini kami kembali datang ke hadirat-Mu, membawa pujian, syukur kami kepada-Mu Tuhan. Biarlah Engkau hadir dan melawat setiap kami hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Mari buka hatimu untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih.
Haleluya. Sungguh besar Engkau Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great, how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great, sungguh besar Kau Tuhan. Name of all holiness, name of all holiness. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. Name of all holiness, name of all holiness. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Oh, and all will see how great, and all will see how great, and all will see how great is our God. Sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami siap bersuka cita lebih lagi dalam hari kami. Mari yang siap bersuka cita sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Yang Kau miliki di sini kami.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih untuk sukacita yang Kau berikan untuk kami pagi hari ini. Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu memujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu. Mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kau memberkati firman yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini. Kau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu.
menjadi benih yang tumbuh di tanah yang subur di hati kami dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita berkumpul kembali. Kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Pagi hari ini kita masih akan belajar tentang tema besar kita di tahun ini di GCC, yaitu menjadi jemaat yang tangguh. Sudah banyak dipaparkan kepada kita bagaimana kita bisa menjadi jemaat yang tangguh, jemaat yang kuat. Nah, kita akan belajar pagi hari ini dengan satu tema, yaitu tidak tergoncang. Tidak tergoncang. Apanya yang tidak boleh tergoncang, Bapak Ibu? Mari kita sama-sama membaca ayat yang mendasari pemberitaan kita pada pagi hari ini dari Kolose pasal yang pertama ayat 23. Kolose 1 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Amin. Diberkati setiap kita yang mendengar, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita tadi sudah membaca salah satu bagian surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Ayat-ayat itu tadi di atasnya sudah didahului dengan satu peringatan dari Paulus kepada jemaat di Kolose bahwa mereka yang dahulu hidup jauh dari Allah tetapi sudah diperdamaikan oleh karena kematian Kristus di atas kayu salib. Karena itu Paulus mengingatkan kepada jemaat di sana supaya mereka itu yang sudah diperdamaikan oleh kematian Kristus, mereka yang sudah ditebus dosanya dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib, maka jemaat Kolose diingatkan untuk tetap bertekun dalam iman mereka. Tidak boleh tergoncang dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Bapak Ibu, mengapa Paulus memberikan peringatan yang seperti ini kepada jemaat di Kolose? Kita melihat ada latar belakang yang terjadi di Kolose, di jemaat Kolose pada saat itu, di mana pada saat itu begitu marak sekali di sana pengajaran-pengajaran palsu. Di sana sangat marak sekali yang namanya bidat atau aliran-aliran yang tidak sesuai dengan pengajaran Kristen. Dan juga bahkan di sana mereka mulai dicampur aduk ajaran Kristen dengan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat yang tidak sesuai dengan pengajaran-pengajaran yang sudah disampaikan oleh rasul-rasul pada saat itu. Begitu banyak kejadian-kejadian, begitu banyak persoalan yang terjadi karena adanya ajaran-ajaran palsu yang tidak benar, karena adanya campur aduk antara tradisi dengan ajaran Kristen, ajaran-ajaran dari rasul-rasul yang saat itu sudah disampaikan kepada jemaat. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan, kamu harus tetap teguh dalam imanmu, tidak boleh bergoncang, tidak boleh geser dari apa yang sudah disampaikan, dari Injil yang sudah disampaikan, yang Paulus berkata bahwa aku ini sudah menjadi pelayan dari Injil itu sendiri, karena Paulus sudah menyampaikan Injil itu kepada jemaat-jemaat yang dia layani. Jadi ada satu peringatan yang diberikan oleh Rasul Paulus agar jemaat di Kolose itu tidak boleh bergoncang imannya, tidak boleh geser dari pengajaran-pengajaran yang sudah diberikan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, peringatan yang diberikan
oleh Rasul Paulus ini pun pernah terjadi, pernah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya. Mari kita melihat bersama-sama dalam Matius 26. Matius 26 ayat yang ke-30. Kita akan membacanya bersama-sama Bapak Ibu. Matius 26 ayat 30 sampai 31 dengan judul Petrus akan menyangkal Yesus. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai berai. Saya akan membacakan bagian B, 31B. 31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, karena Yesus. Nah, Bapak Ibu, ayat ini di dalam Matius 26 ini adalah peristiwa sebelum Tuhan Yesus ditangkap. Ketika itu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya, Tuhan Yesus sudah mengadakan perjamuan malam yang terakhir bersama murid-muridnya. Kemudian Tuhan Yesus berkata seperti itu tadi. Aku berkata bahwa malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu. Tuhan yang Maha Tahu tentu sudah mengetahui bahwa akan ada penyangkalan yang dilakukan oleh Petrus. Karena itu Tuhan peringatkan, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Ini peringatan sebenarnya. Sehingga kalau Bapak Ibu kita membaca terus ayat-ayat di bawahnya, kita akan melihat jawaban dari Petrus. Petrus dengan berani berkata, Tuhan, sekalipun aku harus mati bersama-sama Engkau, aku tidak akan menyangkal Engkau. Itu yang dikatakan oleh Petrus. Tapi kenyataannya apa Bapak Ibu? Petrus dalam ayat-ayat berikutnya, dia menyangkal Yesus. Ya, menyangkal Yesus 3 kali. Dan saya yakin percaya bahwa kita semua sudah tahu kisah itu. Bagaimana Petrus itu yang tadi dengan berani menjawab perkataan Tuhan Yesus, tetapi justru malah dia menyangkal, imannya tergoncang. Tapi Bapak Ibu, ketika kita lihat di ayat yang ke-69 sampai 75 di bawahnya terus Matius 26 ini ya, tentang perikop di mana di sana dikatakan bahwa Petrus menyangkal, ya. Petrus menyangkal Yesus. Kita lihat seolah-olah Bapak Ibu, seolah-olah dari sekian banyak murid Yesus yang bersama-sama dengan Yesus setiap hari yang dikatakan 12 murid, seolah-olah yang tergoncang imannya cuma satu, cuma Petrus. Hanya Petrus yang terkenal di dalam Alkitab yang diberi judul Petrus menyangkal Yesus. Tetapi apakah benar malam itu, malam ketika Tuhan Yesus ditangkap, apakah hanya Petrus yang tergoncang imannya? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Kalau kita lihat di ayat yang ke-31, Tuhan Yesus berkata bukan hanya kepada Petrus. Ayat 31 tadi berkata bahwa malam ini engkau semua akan tergoncang iman. Ayat 31, malam ini kamu semua akan tergoncang iman. Tetapi mengapa kita seolah-olah kita, wah kayaknya yang paling jahat itu Petrus, yang paling imannya gak kuat itu Petrus, yang menyangkal itu Petrus. 3 kali sampai ada lagunya, ya, ada ceritanya dan sebagainya bahwa Petrus itu lah yang menyangkal Yesus, bahwa Petruslah yang tergoncang imannya. Tetapi sebenarnya Tuhan sudah mengatakan, kamu semua murid yang setiap hari setia bersama-sama dengan Tuhan, 12 murid yang setiap hari bersama-sama melayani dengan Tuhan, malam itu mereka semua tergoncang. Hanya bedanya apa Bapak Ibu? Kalau Petrus, ketika Tuhan Yesus ini ditangkap, Petrus ini masih mengikuti, diikuti terus, dia mengikuti. Sedangkan murid-murid yang lain sebenarnya lebih tergoncang dari
Petrus, karena ada ayat lain yang berkata bahwa mereka itu tercerai-berai, mereka sudah lari, mereka sudah menyelamatkan diri, sudah bersembunyi, sudah ketakutan. Tapi Petrus sebenarnya masih punya sedikit nyali, dia ikuti sampai ke tempat di mana Tuhan diadili, lalu Tuhan di sana mengalami penyiksaan. Petrus mengikuti, dan di sanalah dia mendapatkan ujian dari imannya. Ditanya sampai 3 kali dan dia tidak mau mengaku bahwa dia adalah murid Yesus. Dia berkata dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Tapi bukan berarti bahwa hanya Petrus yang tergoncang imannya. Semua murid, seperti ayat 31 yang sudah dikatakan oleh Tuhan, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu. Karena Yesus yang ditangkap. Nah, karena itu ayat ini juga mengingatkan kepada kita semua, Bapak Ibu. Mengingatkan kita semua bagaimana kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh pengorbanan Kristus. Bagaimana kita orang-orang yang sudah diperdamaikan dengan darah Kristus. Kita menjadi anak-anak yang diselamatkan oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa tetap menjaga iman kita tidak tergoncang. Kalau kita belajar dari kehidupan rasul-rasul atau 12 murid Yesus yang selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka itu mengalami goncangan iman itu adalah pada saat Yesus ditangkap. Karena mereka melihat bahwa guru yang mereka jadikan fokus mereka, yang mereka harapkan akan menjadi pahlawan mereka, menjadi sosok yang melindungi mereka, tapi kenapa malam ini guru mereka kelihatan lemah? Guru mereka kelihatan tidak berdaya, ditangkap, disiksa dan diam saja, tidak membela diri, tidak membuat mujizat seperti yang setiap hari sudah mereka lihat. Begitu banyak mujizat-mujizat yang mereka lihat dilakukan oleh guru mereka. Tetapi malam itu ketika Tuhan Yesus ditangkap, mereka cuma melihat guru yang lemah, dan itu menggoncang iman mereka. Bayangan mereka, harapan mereka, ekspektasi mereka tidak sesuai dengan kenyataan yang mereka lihat. Mereka tidak mengerti visi misi Yesus datang ke dunia, sehingga ketika masa itu datang, ya, di pasal-pasal sebelumnya Bapak Ibu kita yang sudah belajar firman Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa kita semua sudah membaca bagaimana Yesus itu mempersiapkan murid-muridnya, berbicara tentang penderitaan, berbicara tentang penyelamatan, berbicara tentang pengorbanan. Tuhan sudah mempersiapkan murid-muridnya, sudah diberi banyak pengajaran bahwa anak manusia itu akan menderita. Tetapi mereka punya harapan yang berbeda. Maunya enggak gitu, maunya Tuhan tidak yang lemah seperti itu dalam gambaran mereka. Maunya mereka Tuhan yang mereka andalkan itu Tuhan yang bisa memenuhi harapan-harapan mereka. Tetapi harapan mereka itu kan bukan menjadi visi dan misi dari kedatangan Yesus ke dalam dunia ini. Sehingga Tuhan Yesus harus tetap menjalankan apa yang Bapa perintahkan, yaitu berkorban menebus dosa manusia. Inilah Bapak Ibu yang membuat iman mereka goncang, karena mereka tidak memahami dengan benar. Mereka masih dipenuhi oleh harapan-harapan mereka sendiri, keinginan-keinginan mereka sendiri, sehingga mereka mengalami goncangan. Mereka lari, mereka kocar-kacir, tercerai-berai. Bahkan mungkin mereka di tempat persembunyian mereka dengan penuh ketakutan, mungkin mereka bertanya-tanya, apakah benar aku ini sudah mengikuti guruku ini, aku sudah melakukan yang benar? Apakah benar dia juru selamat? Itu pasti sangat-sangat tergoncang. Kalau kita melihat di sini, murid-murid tidak pernah tergoncang karena penderitaan jasmani ya Bapak Ibu ya. Karena ketika mereka ini mengikuti Tuhan Yesus pelayanan ke sana kemari, naik perahu, tidur di bukit atau
juga mengalami yang namanya kelaparan, mereka juga mengalami yang namanya aniaya, mengalami yang namanya dimusuhi. Tetapi mereka selama ini tetap setia ikut Tuhan. Jadi mereka bukan tergoncang karena kekurangan, karena penderitaan, karena kesulitan-kesulitan di dalam mereka melayani bersama-sama Tuhan. Tetapi mereka tergoncang malam itu karena konsep mereka gak sama dengan konsep Tuhan. Loh, kok Tuhan kok ditangkap, kok Tuhan gak adakan mujizat, kok Tuhan tidak melawan, kok Tuhan tidak menghancurkan orang-orang yang menangkap Yesus saat itu. Padahal setiap hari mereka seringkali melihat mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa. Nah, disitulah iman mereka goncang. Karena apa? Karena konsep mereka saat itu belum sungguh-sungguh di track yang Tuhan mau. Mereka belum sungguh-sungguh bisa mengerti dan memahami bahwa Tuhan datang ke dunia itu memang untuk menjalankan apa yang Bapa sudah perintahkan, yaitu Dia harus menebus dosa manusia, menjadi juru selamat manusia. Jalan satu-satunya adalah dengan memberikan dirinya, memberikan nyawanya, menebus manusia dengan darahnya. Seperti di dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia memberikan anaknya yang tunggal. Ya, tidak ada cara yang lain, harus itu. Nah, itulah yang membuat saat itu murid-murid ini mengalami goncangan di dalam iman mereka. Bahkan Petrus juga sangat parah ya. Apalagi Yudas, luar biasa. Imannya bukan hanya goncang lagi, tapi sudah geser dan sudah sama sekali dia punya satu konsep yang sangat jauh berbeda dengan apa yang dirancangkan oleh Tuhan mengenai kedatangannya ke dunia ini. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita pada saat-saat ini mulai memasuki masa-masa menjelang Paskah, menjelang Jumat Agung, menjelang kita memperingati saat-saat di mana Tuhan Yesus itu datang dan memberikan dirinya untuk menebus dosa kita. Saat-saat di mana Tuhan itu memberikan kasih-Nya yang begitu besar untuk kita, supaya kita ini bisa mendapatkan keselamatan dan hidup kekal, yaitu dengan Dia menderita di atas kayu salib. Satu yang menjadi satu pertanyaan buat kita Bapak Ibu, bagaimanakah kita memelihara iman kita kepada Tuhan? Tuhan sudah memberikan satu peringatan agar kita semuanya tidak tergoncang dan tidak tergeser. Kolose 1 ayat 23 tadi berkata kepada kita, ya, agar kita tetap di dalam pengajaran Injil yang sudah disampaikan kepada setiap kita. Karena itu mari kita bersama-sama melihat bagaimana selama ini perjalanan iman kita kepada Tuhan. Mungkin ada saat-saat di mana kita memang mengalami goncangan. Ada saat-saat di mana kita mengalami sedikit bergeser dari iman kita. Ada saat-saat di mana kita juga mengalami limbung di dalam iman kita. Tetapi mari kita kembali kepada firman Tuhan pagi hari ini yang berkata kepada setiap kita agar kita bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Bagaimana caranya Bapak Ibu agar kita ini tetap ada di dalam iman kita kepada Tuhan? Karena seperti apa yang dialami oleh jemaat di Kolose, situasi, lingkungan, pekerjaan, kehidupan kita itu juga selalu akan membawa kita kepada situasi-situasi yang mempertanyakan iman kita. Seperti tadi Petrus, ketika dia sedang menyaksikan gurunya itu diadili, ada wanita yang datang yang bertanya kepada dia, kamu adalah bagian dari orang itu kan? Ada pertanyaan untuk Petrus. Dipertanyakan Petrus tentang statusnya. Ini pun seringkali kita alami dalam kehidupan kita, Bapak Ibu ya.
ada pertanyaan-pertanyaan yang mempertanyakan iman kita kepada Tuhan. Ada orang-orang yang mempertanyakan tentang Tuhan kita, tentang iman kita. Dan di situ yang kadang-kadang kita menjadi goncang. Mungkin bukan sebuah pertanyaan secara langsung, tetapi ada situasi-situasi di mana membuat kita itu menjadi bimbang. Aku mau ikut lakukan firman Tuhan atau mau lakukan apa yang dikatakan oleh orang. Kadang-kadang anak-anak Tuhan terjebak akhirnya mencampur aduk antara tradisi dengan ajaran-ajaran firman Tuhan yang tidak sesuai. Tetapi karena dipertanyakan oleh saudara, dipertanyakan oleh tetangga, dipertanyakan oleh kerabat, kok saya nggak mengadakan ini, kok saya nggak mengadakan itu. Akhirnya ya udahlah, tabrak aja. Kita menjadi goncang. Padahal kita tahu firman Tuhan tidak memperbolehkan. Tapi kita karena ada yang mempertanyakan dan kita tidak berani untuk tetap teguh memegang iman kita. Akhirnya kita ya udahlah, nanti kan Tuhan ampuni. Nah Bapak Ibu, itu namanya berarti kita sudah mengalami sedikit bergeser, kita sudah bergoncang. Firman Tuhan berkata, tetap teguh dan jangan bergoncang. Ada banyak situasi-situasi, persoalan-persoalan di dalam kehidupan kita yang mempertanyakan iman kita kepada Tuhan. Bahkan mungkin juga banyak pengajaran-pengajaran yang mempertanyakan Tuhan kita, yang kadang membuat kita juga jadi bimbang. Oh iya, benar gak ya Tuhan Yesus itu benar-benar Tuhan gak ya? Benar gak ya? Masa sih Tuhan itu bisa menebus dosaku? Benar gak ya? Kalau aku percaya Tuhan, aku bisa mendapat hidup kekal. Tapi kok ada pengajaran seperti ini? Kok ini ada seperti ini? Mulai bergoncang. Nah, bagaimana supaya kita tidak bergoncang? Supaya kita tidak bergeser? Ya. Maka firman Tuhan berkata, mari kita lihat dalam Efesus 4 ayat yang ke-14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Firman Tuhan berkata kita bukan lagi anak-anak. Kalau bukan anak-anak, maka kita tidak akan lagi diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai pengajaran dan permainan manusia. Jadi, agar kita tetap teguh di dalam Tuhan, tidak bergoncang, tidak bergeser, mari kita menjadi dewasa di dalam iman kita. Jangan terus menjadi anak-anak yang, kalau anak-anak itu memang masa-masanya ya, untuk tahu banyak hal, untuk kepingin tahu ini, kepingin tahu itu, dan masih suka bertanya terus ya, karena mereka masih masa belajar. Demikian juga dengan iman kita, ketika kita masih anak-anak, kita masih baru, juga begitu banyak hal-hal yang kadang-kadang kita juga masih terus mempertanyakan, masih belum tahu dengan benar gitu. Tetapi sekarang ketika kita sudah semakin dewasa di dalam iman percaya kita kepada Tuhan, maka kita tidak akan lagi diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran, oleh rupa-rupa tradisi, oleh rupa-rupa pernyataan-pernyataan dari orang-orang lain yang tidak mengenal Tuhan. Sehingga kita ketika ada yang mempertanyakan iman kita, ada yang mempertanyakan akan keteguhan iman kita, kita bisa menjawab dengan tegas dan kita tidak akan tergoncang di sana. Karena itu Bapak Ibu, ketika kita ada dalam situasi yang membuat kita itu harus memilih, ya, harus memilih, maka ingat untuk selalu ingat akan firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang menuntun kita, yang membuat kita itu bisa menolak apapun itu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam dunia pekerjaan kita, apapun pekerjaan kita, mari kita melakukannya itu sesuai dengan kebenaran yang diberikan oleh Tuhan. Karena masih banyak anak-anak Tuhan di dalam menjalankan pekerjaannya itu masih mencampur adukkannya dengan tradisi-tradisi yang ada. Oh, kalau menurut
tradisi ini tuh sebelum aku melakukan pekerjaanku itu aku harus gini dulu. Oh, aku harus apa dulu, melakukan tradisi-tradisi dulu. Kita sebagai anak-anak Tuhan sudah tidak perlu. Kita hanya berpatokan kepada firman Tuhan. Bahwa ketika kita mau melakukan pekerjaan kita berdoa dalam nama Yesus, kita serahkan setiap pekerjaan kita. Dan kita percaya penuh bahwa Tuhan akan menolong kita. Sehingga kita nggak perlu campur aduk lagi dengan tradisi-tradisi yang ada. Begitu juga ketika mungkin kita menjalankan acara-acara, ya, entah itu acara pernikahan, acara bermacam-macam lah kita sebagai manusia, sebagai masyarakat. Ada banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, maka di situ kita harus sungguh-sungguh teguh di dalam iman kita. Walaupun mungkin akan banyak yang mempertanyakan, memperdebatkan, tetapi aku tetap teguh di dalam Tuhan, tidak akan mencampur adukan ajaran-ajaran firman Tuhan dengan tradisi-tradisi yang ada. Nah, demikian juga Bapak Ibu, ketika ada juga banyak tantangan-tantangan buat iman kita. Ketika kita melihat begitu banyak di medsos itu mungkin saling merendahkan, saling melecehkan, ya bahkan batas-batas toleransi kadang-kadang dilanggar. Tetapi mari kita sebagai anak-anak Tuhan tetap teguh di dalam iman percaya kita. Ketika banyak muncul ajaran-ajaran palsu, banyak muncul pendapat-pendapat baru yang seolah-olah mau mengubah apa yang ada di dalam Alkitab, yang seolah-olah mempelajari tetapi kemudian mengeluarkan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tetapi hanya karena berdasarkan ilmu pengetahuan manusia. Maka mari kita tetap teguh di dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Dan kemudian kita juga belajar dari apa yang dialami oleh Petrus dan murid-murid. Ketika mereka melihat bahwa kok Tuhan melakukan ini, kenapa kok Tuhan malam ini ditangkap, kenapa kok Tuhan itu sepertinya menyerah kepada orang-orang yang menangkap dan mengadili, kok tidak sesuai dengan harapanku, maka tergoncang imannya. Bapak Ibu, mungkin saat-saat ini ada banyak pergumulan di dalam hidup kita. Ada banyak harapan-harapan kita kepada Tuhan, ada banyak keinginan-keinginan yang kita arahkan kepada Tuhan dan kita ingin Tuhan itu melakukannya di dalam kehidupan kita. Tetapi mungkin saat ini harapan kita itu belum sesuai dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Tetap teguh, jangan tergoncang. Tetap percaya bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang senantiasa memberikan yang terbaik buat kita. Tetap teguh di dalam iman percaya, tidak tergoncang. Karena hanya satu-satunya juru selamat yang membawa kita kepada kehidupan kekal, yaitu Yesus Kristus. Karena itu biarlah tetap kita di dalam iman percaya yang teguh, tidak bergeser, tidak tergoncang, dan tidak tercampur aduk dengan segala macam yang ada di dunia yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah iman percaya kita tetap murni di hadapan Tuhan. Mari kita menjadi dewasa melalui setiap pembelajaran-pembelajaran firman yang kita dengar. Di situ kita didewasakan sehingga ketika kita dewasa di dalam iman kita, maka kita akan semakin kuat, semakin teguh di dalam Tuhan. Sehingga kita juga bisa memberikan kasih kita yang terbaik, yang murni kepada Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan, kiranya kita diberkati, diperkuat dan tetap kokoh di dalam kita mengiring Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selama.
Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang sudah kami dengar saat ini. Biarlah kebenaran ini Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Dan kami menjadi orang-orang, pribadi-pribadi yang melakukan kebenaran firman-Mu. Sehingga hidup kami mengalami perubahan. Ada terobosan dalam kehidupan kami. Makin hari sesuai dengan kehendak-Mu. Makin hari berkenan di hadapan-Mu. Makin hari menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Kau memberkati hamba-Mu yang sudah Kau pakai untuk menaburkan firman-Mu. Biarlah setiap apa yang ditaburkannya, sungguh Tuhan, membangun kami, mendewasakan kami dalam pengiringan kami terhadap Engkau. Diberkati kehidupannya secara pribadi, diberkati keluarga rumah tangganya, diberkati setiap usaha dan pekerjaannya, diberkati pelayanannya, diberkati segala aktivitasnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan Kau pakai dimanapun berada hamba-Mu ini, semuanya untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Selanjutnya kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Engkau berkati bangsa kami, Engkau pulihkan bangsa kami, Engkau lindungi bangsa kami ya Tuhan, dari segala kejahatan, dari segala mara bahaya, dari segala musibah. Biarlah Tuhan Indonesia terima pemulihan daripada-Mu, terlebih di dalam menangani persoalan COVID-19 ini Tuhan. Engkau berikan hikmat kepada pemimpin bangsa ini, Engkau berikan hikmat kepada aparatur negara yang ada untuk bersama-sama untuk menanggulangi COVID-19 ini Tuhan, sehingga Indonesia boleh terlepas dari pengaruh COVID-19. Terima kasih Tuhan, berkati presiden dan wakil presiden dengan segala hikmat daripada-Mu. Berkati juga kepala pemerintahan yang ada, baik gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW dan RT Tuhan. Biarlah mereka memimpin dengan takut akan Kau, mereka dipenuhi dengan hikmat-Mu, mereka mengerjakan segala visi dan misi bagi bangsa ini, untuk membangun bangsa ini, sehingga Indonesia menjadi maju, menjadi lebih berkembang dan luar biasa kemajuannya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk seluruh wilayah di seluruh negeri ini Tuhan. Biar semuanya aman, tentram dan damai. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa di surga. Kami percayakan semua kepada-Mu. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu di seluruh Indonesia ini Tuhan. Engkau memberkati, biarlah gereja-Mu akan menjadi berkat, gereja-Mu akan menjadi terang, gereja-Mu akan menjadi garam bagi dunia ini, bagi Indonesia, dan gereja-Mu terus memuliakan Kau. Diberkati semua hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau Tuhan, dimanapun mereka berada, dilindungi mereka, diberkati kehidupannya, diberkati pelayanannya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami menyerahkan kepada-Mu. Kami berdoa khususnya bagi Bethesda Indonesia. Tuhan memberkati, biarlah Bethesda Indonesia memuliakan Kau Tuhan. Istimewa kami berdoa untuk GCC. Tuhan memberkati GCC. Biar GCC terus menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam bagi sekitarnya Tuhan. Diberkati semua hamba-hamba-Mu yang melayani di gereja ini. Satu persatu Engkau melawat, satu persatu Engkau menjamah, dan Kau pakai hamba-hamba-Mu dengan luar biasa. Kami percaya jerih payah mereka tidak sia-sia. Tuhan, kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang ada dan dikembalakan di GCC ini Tuhan. Engkau memberkati mereka semua, Engkau melindungi mereka semua, dan Engkau membuat terobosan yang baru bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, untuk segala kebutuhan mereka, Engkau mencukupkannya, memberi dengan segala kelimpahan. Apa yang tidak dipikirkan, apa yang tidak timbul di hati mereka, Engkau sediakan bagi setiap umat-Mu. Yang sakit sembuh hari ini dalam nama Yesus, oleh kuasa darah dan pilur Kristus. Yang lemah kuat hari ini dalam nama Yesus, oleh karena kekuatan yang baru daripada Kristus. Yang punya persoalan dan masalah, terima jalan keluar, ada kemenangan dan sanggup menanggungnya. Sehingga sungguh Tuhan, Engkau yang melindungi dan memberkati dan membawa mereka keluar dari setiap persoalan dan masalah mereka. Yang sekolah diberkati sekolah mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami menyerahkan semuanya kepada-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau menyertai dan melindungi bagi setiap kami. Sebentar kami akan meninggalkan ibadah ini untuk kami kembali kepada aktivitas kami Tuhan. Satu hal yang kami tahu, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Engkau selalu menyertai kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bangkit berdiri dan sekarang sambutlah berkat Tuhan. Syarala pada lama taka para lama syikiri. Ira lama ramana lama taka para lama syikiri bila lama. Diberkati Engkau pada waktu masuk, diberkati juga Engkau pada waktu keluar. Diberkati segala kehidupan rumah tanggamu, diberkati segala kehidupan pekerjaanmu, usahamu, anak-anak cucu menantumu,
bahkan studi bagi anak-anak semua, diberkati Engkau, diberkati segala aktivitas dan pelayananmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Sambutlah berkat Tuhan, berkat yang dicurahkan oleh Bapa di dalam cinta kasih-Nya Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya, mari kita semua berkata, amin. Puji nama Tuhan. Mari kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, saya percaya semua kita diberkati hari ini lewat ibadah pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.